Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu ala al mahajjatil bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fasalatullah wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, yang merupakan salah satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada para hambanya. Ini semua patutlah untuk kita selalu syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari kegelapan menuju terangnya Islam, dan juga kepada para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula kita untuk selalu mendoakan dari usaha saudara-saudara kita yang begitu semangat, begitu antusias terlaksananya dakwah di Sumatera Barat ini, dan juga kepada Ustadz Muhammad Al-Fisham hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindunginya, selalu diberikan bimbingan di atas hidayahnya, dan juga selalu diberikan kesehatan dan bisa selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada siapa saja yang ikut serta, ikut andil untuk menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dakwah ini bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit akan menyampaikan tentang permasalahan yang sebetulnya tidak saja khusus untuk orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Hanya saja ungkapan untukmu yang belum berhaji adalah sebagai hiburan bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji, dan ini pun tidak mematahkan semangat kita untuk selalu berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendengar keindahan-keindahan ibadah yang mulia ini, tentu saja siapa di antara kita
siapa di antara kaum muslimin yang tidak memiliki keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Terlebih lagi tatkala banyak kita mendengar tentang keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka akan semakin timbul keinginan yang begitu tinggi untuk bisa melaksanakan ibadah yang agung ini. Akan tetapi kesempatan ini pun tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagian hambanya untuk berangkat, sedangkan sebagian yang lain belum dikehendaki untuk menunaikannya. Dan di antara orang-orang yang belum diberikan kemampuan secara materi, belum bisa melaksanakan ibadah haji, atau mungkin dia telah diberikan karunia dalam bentuk materi, namun dia pun belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun demikian, mereka yang belum diberi kesempatan untuk berangkat dapat memperoleh keutamaan yang besar berkaitan dengan ibadah yang agung ini, karena luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Adapun untuk mendapatkan pahala seperti ibadah haji, maka kita akan mendapatkan pahala niat dan berazam untuk melaksanakan ibadah haji. Karena apabila seseorang yang tidak mampu melakukan ibadah haji, namun dia benar-benar berniat dan bertekad untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, maka pahala ibadah ini pun dapat diperoleh oleh orang yang berniat dan berazam kuat ingin melaksanakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah, dalam peperangan. Dan perang yang dimaksud adalah perang Tabuk. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, ada beberapa orang laki-laki, ada beberapa orang yang masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menelusuri lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, kecuali mereka menyertai kalian. Habasahumul marad, akan tetapi mereka terhalang oleh penyakit. Mereka tidak bisa ikut dengan kalian karena sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dijelaskan, syarakukum fil ajr, melainkan mereka menyertai kalian dalam hal pahala. Ini menunjukkan besarnya pahala orang-orang yang memiliki azam yang kuat ketika mereka berkeinginan ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, yaitu perang Tabuk, namun mereka tidak bisa berangkat, tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun niat yang tulus, niat yang ikhlas dari mereka, keinginan untuk ikut serta memang ada.
Lain halnya dengan orang-orang yang tidak memiliki niat sama sekali. Sehingga orang-orang yang betul-betul berniat, berazam kuat ingin melaksanakan ibadah haji, ketika mereka belum bisa berangkat, mungkin dikarenakan beberapa faktor, beberapa sebab, namun mereka bisa mendapatkan pahala ibadah haji atau keutamaan pahala ibadah haji. Dan tentunya ada amalan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, namun pahalanya menyerupai pahala ibadah haji. Dan ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan dia mendapatkan pahala ibadah haji. Adapun di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, ini berarti kita bisa dapat pahala haji dan umroh tanpa harus bayar ONH atau ONH plus, gratis. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan oleh kita semua. Karena tidak harus bayar, gratis pahalanya, pahala ibadah haji dan umroh. Apa saja amalan-amalan tersebut? Yang pertama yaitu datang ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i atau mengajarkannya. Dan alhamdulillah di masjid ini juga banyak diadakan kajian-kajian. Mungkin 1 hari sekali, 1 hari 2 kali, atau mungkin lebih. Kesempatan untuk mendatangi masjid dengan niat mempelajari ilmu atau mengajarkannya merupakan sarana, sebuah amalan yang dengannya kita akan mendapatkan pahala ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi." Man ghada ilal masjidi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi keluar rumahnya menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak berniat, tidak ingin kecuali untuk mempelajari kebaikan. Tentunya ilmu tentang dinul Islam, belajar ilmu agama, au yu'allimahu, ataupun mengajarkannya. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Maka orang yang seperti itu, yang keluar dari rumahnya menuju masjid dengan niat menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dia akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Bukan saja pahala ibadah haji, tapi ibadah haji yang sempurna. Subhanallah, pahala yang begitu besar. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji, maaf, walaupun sudah sering setiap tahun, kadang ada saja yang lupa. Kadang ada saja yang terlewat, kadang ada saja kesalahan. Walaupun setiap tahun berulang-ulang, tapi terkadang untuk bisa meraih kesempurnaan ibadah haji itu sulit, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita datang ke masjid menuntut ilmu, kalau kita tidak punya ilmu, berarti kewajiban kita menuntut ilmu. Maka niatkan kita datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kita dituntut untuk menuntut ilmu, mendatangi masjid untuk menuntut ilmu? Dikarenakan ilmu syar'i adalah kebutuhan setiap muslim, yang diantaranya karena keimanan yang dimiliki oleh seseorang berawal dari mengetahui tentang perkara yang diimaninya. Bagaimana mungkin seseorang bisa
merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak belajar, tidak mempelajari tentang rukun iman, tidak mempelajari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menuntut ilmu merupakan sebuah pondasi, sebuah dasar bagi seseorang yang ingin melaksanakan sebuah amalan. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan hal itu, Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Manusia itu muhtajun, membutuhkan ilal ilmi, membutuhkan ilmu, aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan kita, butuhnya kita terhadap ilmu lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi maratan aw maratain. Karena makanan dan minuman dibutuhkan setiap harinya itu mungkin hanya sekali atau dua kali saja. Kita di bulan Ramadan makannya hanya dua kali, makan sahur dan berbuka puasa. Dan ada orang yang katanya apa? Diet, makannya mungkin sehari sekali, tapi masih bisa hidup. Atau mungkin ada yang tidak makan, minum saja, atau hanya makan makanan ringan. Karena memang kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman tidak begitu banyak seperti kebutuhan kita terhadap ilmu. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Adapun ilmu dibutuhkan sebanyak bilangan nafas. Bilangan nafas kita. Berapa kali kita bernafas dalam satu hari satu malam? Jangankan satu hari satu malam, 1 jam saja kita banyak membutuhkan nafas. 5 menit saja kalau kita tidak bernafas, apa yang akan terjadi? Mungkin akan celaka atau bahkan mungkin akan mati, waliyadzubillah, kalau seandainya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, mengingatkan pentingnya ilmu syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, wa qul, dan katakan, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan untukku ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, tidak memerintahkan untuk meminta tambahan harta. Tidak dikatakan Rabbi zidni malan, wahai Rabbku tambahkan untukku harta, tidak. Tapi Allah perintahkan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Dan orang-orang yang selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan mendapatkan ilmu ketika dia berusaha mendatangi majelis-majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diharapkan bisa diamalkan dan bisa menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang kedua yang pahalanya seperti amalan ibadah haji, yaitu menunaikan salat secara berjamaah. Menunaikan salat secara berjamaah, di mana kita sebagai umat Islam, terlebih yang laki-laki,
wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu di masjid, bukan melaksanakan salat di rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Salat sunnah yang paling afdal, yang paling utama kita kerjakan di rumah. Namun salat yang wajib, salat yang 5 waktu, kita kerjakan di masjid. Tentang keutamaan salat berjamaah di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salati tatawwu'in, fahiya ka umratin nafilah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah." Barang siapa yang berjalan menuju salat wajib dengan berjamaah, maksudnya salat berjamaah di masjid, fahiya ka hajjatin, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, pahalanya seperti ibadah haji. Wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Dan barang siapa yang berjalan menuju salat tatawwu', salat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya seperti umrah yang sunnah. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami', Sahih Al-Jami' nomor 6556. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ternyata salat berjamaah yang dilakukan di masjid bukanlah amalan yang sembarangan, bukanlah amalan yang remeh, walaupun diremehkan dan disepelekan oleh sebagian besar kaum muslimin. Karena masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menganggap salat berjamaah di masjid adalah sesuatu yang tidak penting. Padahal salat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan pahalanya tadi dikatakan seperti apa? Seperti pahala ibadah haji. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian berapa? 27 derajat. Keutamaannya dilipat gandakan. Jauh antara orang yang salat sendirian dengan salat secara berjamaah. Dan salat berjamaah memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah bahwa orang yang berjalan menuju salat wajib untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid akan menghantarkan orang tersebut hingga mendapatkan pahala ibadah haji. Kalau seandainya ada seseorang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, pegang ini. Dia konsisten dengan amal ibadah ini. Salat berjamaah di masjid, karena pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Sehingga alangkah ruginya tatkala amalan ini disia-siakan. Orang-orang yang tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, karena berapa banyak kebaikan yang dapat diperoleh seseorang yang senantiasa menempuh perjalanan untuk salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum.
Kemudian amalan yang ketiga yang pahalanya seperti ibadah haji, yaitu zikrullah setelah salat. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat. Di antara amalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada pahala menunaikan haji dan umrah adalah berzikir setelah salat fardu dengan membaca tasbih subhanallah ataupun tahmid alhamdulillah dan takbir mengucapkan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir, orang-orang miskin datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah curhatan orang-orang fakir, orang-orang miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil aliyah wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Kata mereka, dhaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil aliyah bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang yang berharta, orang-orang yang banyak hartanya telah pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang terus menerus. Ini kata mereka. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka juga puasa seperti kami puasa. Walahum fadlun min amwalin. Tapi mereka masih punya kelebihan harta, yang dengan kelebihan harta tersebut yahujjuna biha, mereka bisa melaksanakan ibadah haji, wa ya'tamirun, juga melaksanakan ibadah umrah, wa yujahidun, mereka juga bisa andil untuk berjihad, wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka, menghibur orang-orang fakir dan miskin, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranayhim illa man amila mithlahu. Ala uhaddithukum, tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang perkara in akhadtum bihi, jika kalian melaksanakannya, mengamalkannya, adraktum man sabaqakum, kalian akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan orang-orang yang ada setelah kalian. Wa kuntum khairu man antum baina dhahranayhim illa man amila mithlahu, kecuali orang yang melakukan, kalian lebih baik dari apa yang ada di antara kalian, kecuali man amila mithlahu, orang yang beramal seperti itu. Itu yang dikecualikan. Amalan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33, yaitu dengan kalian bertasbih, kemudian
membaca tahmid dan membaca takbir setiap selesai salat 33 kali. Fakhtalafna bainana, kemudian setelah mereka kembali, para sahabat berbeda pendapat, berselisih pendapat. Faqala ba'duna, sebagian kami mengatakan, nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbir 34. Sebagian kami mengatakan bertasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 34 kali. Faraja'tu ilaihi faqal taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Kemudian kami kembali kepadanya dan dia mengatakan, taqul, engkau mengatakan, Nabi SAW membimbingnya, engkau mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33, sehingga masing-masing menjadi 33 kali. Karena ada yang mengatakan takbirnya 34 kali. Ketika kembali kepada Rasulullah SAW bertanya, apakah benar? Kata Nabi SAW, cukup semuanya dijadikan 33 kali. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kapan waktu membaca zikir tersebut? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa zikir-zikir tersebut diucapkan setelah selesai salat. Apabila sedikit diakhirkan dari selesainya salat, jika waktunya tidak terlalu lama, sebatas tidak dikatakan telah mengabaikannya atau lupa, atau karena sibuk mengucapkan wirid yang juga diperintahkan seperti membaca ayat kursi, maka hal ini diperbolehkan. Maksudnya waktunya tidak terlampau lama, hanya diselingi dengan bacaan-bacaan yang juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Kemudian beliau rahimahullahu taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, secara zahir sabda beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat mencakup salat wajib dan salat sunnah. Akan tetapi kebanyakan ulama membawanya kepada salat yang wajib. Sungguh telah datang adanya takyid atau pengikatan dengan salat wajib dalam hadis Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Muslim, seakan-akan mereka membawa kemutlakan tersebut kepadanya, yaitu dilakukan setelah salat wajib, tidak salat sunnah. Jadi tidak secara mutlak, tapi ada pengikatnya, yaitu setelah selesai salat wajib. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang keempat yaitu salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Karena setelah matahari terbit naik, ini sudah masuk waktu salat duha. Dan orang yang salat di awal duha, yang sebelumnya salat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca zikir pagi dan petang, ataupun membaca Al-Quran, ataupun duduk mendengarkan kajian ilmu, ini termasuk. Berarti sudah berapa ini yang sudah didapat?
duduk mendengarkan ilmu, ini termasuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Memang terasa sulit bagi orang-orang yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun di waktu subuh ketika kita sedang keadaan lelah, tidur pulas, terasa berat, apalagi kalau misalkan hujan. Wah, ini asiknya tarik selimut. Tapi karena keimanan dan juga motivasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 3403, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah." Man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Duduk zikir kepada Allah, baca Al-Quran, duduk mendengarkan kajian ilmu sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat. Salatnya hanya 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka baginya seperti pahala ibadah haji dan umrah. Tammah tammah tammah, sempurna sempurna sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sampai 3 kali. Bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ketika mensyarah hadis ini, At-Tibbi rahimahullahu taala mengatakan maksudnya adalah salat setelah matahari naik setinggi tombak sampai keluar dari waktu yang dimakruhkan untuk salat. Jadi setelah matahari terbit, bukan ketika terbit tapi setelahnya, setelah matahari meninggi. Dan salat ini disebut sebagai salat isyraq, yaitu salat pada permulaan waktu duha. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Kapan waktunya? Adapun waktu melaksanakan salat isyraq sesuai yang diterangkan dalam Tuhfatul Ahwadhi sebelumnya, bahwa salat isyraq dilaksanakan ketika matahari naik setinggi tombak sampai keluar dari waktu yang dimakruhkan untuk salat. Karena kita dilarang salat pada saat matahari terbit atau tepat berada di tengah-tengah dan ketika matahari tenggelam. Ketika sudah meninggi dan telah hilang waktu dimakruhkan untuk salat, pada saat itulah kita salat. Dan Al-Lajna Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, kerajaan Arab Saudi, pernah ditanya tentang waktu yang tepat untuk melakukan salat isyraq ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna sempurna sempurna. Apakah maksudnya? Yaitu terbitnya
ataukah meningginya sekitar 1 tombak. Artinya apakah kita melakukan salat itu ketika terbit ataukah harus menanti sampai matahari setinggi tombak. Di antara jawaban Lajnah Daimah, adapun salat 2 rakaat dilakukan setelah matahari naik setinggi tombak. Jawaban para ulama kibar yang mereka berada pada komisi fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya kita salatnya menunggu matahari meninggi sekitar satu tombak. Dengan demikian maka waktu melakukan salat tersebut setelah hilang waktu yang terhalang dari melakukan salat. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Adapun perbandingan antara duduk agar dapat melakukan salat isyraq dan menuntut ilmu. Ada seseorang yang bertanya kepada Lajnah Daimah, kami melakukan salat subuh di sebuah masjid yang berada di dekat kami. Kemudian kami, yaitu para pemuda, pindah ke masjid lain yang di dalamnya terdapat halaqah tahfidzil Quran. Salatnya di satu masjid, tapi setelah itu pindah ke masjid yang lain karena ingin mengikuti halaqah tahfidz Quran. Masjid ini tidak jauh, bahkan jarak antara 2 masjid tersebut memerlukan waktu 5 menit dengan jalan kaki. Jadi, jaraknya tidak terlampau jauh, hanya 5 menit dengan berjalan kaki. Apakah perpindahan ini dapat menghilangkan pahala haji dan umrah secara sempurna bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis beliau bersabda yang tadi telah dibacakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Apakah maksudnya yaitu terbitnya ataukah naiknya sekitar 1 tombak? Artinya apakah kita melakukan salat itu ketika terbit ataukah harus menanti sampai matahari setinggi tombak? Kemudian Lajnah Daimah menjawab, tidak mengapa pindah dari masjid ke masjid yang lain setelah salat untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau misalkan ada kajian di masjid ini, karena mungkin rumahnya ada masjid, di dekat rumahnya ada masjid, dia salat di masjid tersebut, kemudian setelah itu dia datang ke masjid ini, dan itu lebih utama daripada duduk di masjid yang pertama sampai matahari naik, karena hal itu untuk mencari ilmu dan mengambil faedah tentang ilmu yang diajarkan di masjid tersebut. Karena adapun salat 2 rakaat maka dilakukan setelah matahari naik setinggi tombak. Jadi boleh berpindah masjid, tidak di satu masjid. Kalau ada manfaat, ada faedah yang akan dia dapatkan, adanya halaqah tahfidz Quran, adanya majelis ilmu yang disampaikan, yang kita akan bisa mendapatkan faedah ilmu tersebut. Dan di antara teladan dari para salafus saleh yang duduk sampai terbit matahari, di mana ada riwayat dari para salafus saleh yang menyatakan bahwa sebagian di antara mereka duduk di masjid setelah salat subuh sampai terbit matahari. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu taala. Thabit rahimahullah mengatakan, dahulu Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu taala apabila telah melakukan salat subuh, beliau membaca Al-Quran. Beliau setelah selesai salat subuh membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Jadi boleh membaca Al-Quran, bukan berarti zikir, berarti harus semuanya zikir sampai matahari terbit. Boleh dia berzikir, membaca zikir pagi dan petang. Kalau sudah selesai, lihat waktunya ternyata belum terbit, dia lanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai betul-betul matahari terbit dan naik setinggi tombak.
atau mungkin dengan duduk di majelis ilmu. Tidak harus semuanya zikir sampai, kalau memang ada zikir-zikir yang dibaca sampai matahari terbit karena mungkin dia sedang belajar sambil menghafal doa-doa tersebut atau zikir-zikir tersebut, silahkan, boleh. Dan ini diantara teladan dari para salafus saleh yang mengamalkan hadis tersebut, yang keutamaannya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Dan salat isyraq tatkala telah terlewatkan salat qabliyah subuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, apabila seseorang melakukan salat isyraq sedangkan ia telah tertinggal salat sunnah fajar atau salat qabliyah subuh, maka apakah salatnya tersebut mencukupi dari salat sunnah fajar ataupun qabliyah subuh? Kalau mungkin karena bangunnya kesiangan, dia datang ke masjid atau sebelumnya juga dia tidak dapatkan salat qabliyah subuh. Padahal salat qabliyah subuh ataupun salat fajar pahalanya sangat besar, keutamanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia terlewatkan salat qabliyah fajarnya atau qabliyah subuhnya? Apakah itu sudah mencukupi? Jawaban Syekh rahimahullahu taala, apabila seseorang melakukan salat isyraq sedangkan dia telah terlewatkan salat sunnah fajar, maka salatnya tersebut tidak mencukupi dari salat sunnah fajar. Apabila ia telah melakukan salat sunnah fajar, maka kalau misalkan belum, itu tidak mencukupi. Tapi kalau seandainya dia sudah melaksanakan salat sunnah fajar, maka ada 2 kondisi. Terkadang kita mengatakan bahwa hal itu telah mencukupi dari salat isyraq karena telah mencapai maksudnya, maka seseorang melakukan salat 2 rakaat. Atau yang kedua, terkadang juga kita mengatakan hal itu tidak mencukupi karena maksudnya adalah seseorang melakukan salat 2 rakaat secara khusus sebagai salat isyraq, dan ini yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, maka ia hendaknya melakukan salat sunnah fajar sebelum salat subuh, kemudian melakukan salat 2 rakaat salat isyraq. Dan inilah jawaban beliau rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, begitu besar amalan yang sebetulnya mudah kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang ringan, tapi pahalanya begitu besar. Seperti pahala ibadah haji dan umrah, dan ini bisa kita rutinkan terlebih tatkala kita belum bisa melaksanakan ibadah haji. Namun bukan berarti ketika dia sudah dawam, sudah kontinu, sudah terus menerus melakukan amalan-amalan tersebut, kemudian gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak, tetap saja dia berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji ketika dia telah memiliki kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tadi yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini dia salatnya di masjid tapi kemudian pindah ke rumahnya. Kalau seandainya kita perhatikan dalam hadis tadi, itu di masjid. Tapi wallahu taala alam, kalau seandainya ada penjelasan para ulama tentang bolehnya seseorang pindah ke rumah, karena yang dijelaskan adalah pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dan ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah di masjid dan juga berzikir setelahnya.
Kalau seandainya dia berpindah ke rumah, maka akan menjadikan kedudukan rumahnya seakan-akan lebih utama. Wallahu taala alam. Cara salat khusyuk. Sebetulnya banyak cara-cara agar kita bisa meraih salat yang khusyuk. Dan salat khusyuk ini bukan dipelajari dengan diadakannya ada seminar-seminar salat khusyuk, melakukan pelatihan-pelatihan. Yang paling utama agar kita salat khusyuk yaitu mengikuti tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling utama. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa melaksanakan salat secara khusyuk kalau salatnya tidak sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat seperti salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya kita berkewajiban untuk mempelajari bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak cara-cara, kiat-kiat agar kita bisa khusyuk dalam salat kita. Dan sebetulnya kalau misalkan mungkin antum bisa minta ke Ustadz Elvi kajian dengan judul kiat-kiat agar bisa salat menjadi khusyuk, karena bahkan disebutkan di dalam sebuah buku ada 33 cara untuk bisa meraih salat khusyuk, yang diantaranya itu dengan merapatkan shaf ketika salat, kita melihat ke tempat sujud, dan juga kiat-kiat yang lainnya. Wallahu taala alam. Untuk wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Padahal kalau misalkan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu di mana? Di Madinah. Salat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat dari masjid biasa selain Masjidil Haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan wanita untuk salat di rumahnya. Bahkan semakin tersembunyi di tempatnya seorang wanita lebih baik. Namun bukan berarti kemudian kita melarang mereka untuk salat berjamaah di masjid. Terlebih ketika ada manfaat, mungkin adanya majelis ilmu yang bisa diikuti, maka kita pun tidak melarang mereka. Akan tetapi keutamaan tetap berada dengan melaksanakan salat itu di rumah masing-masing. Wallahu taala alam. Maksudnya adalah orang yang tertinggal salat qobliyah subuh. Orang yang tertinggal qobliyah subuh, apakah ketika dia duduk setelah berzikir, setelah salat subuh berzikir, dia harus salat 2 rakaat setelahnya, itu sudah mencukupi karena dia belum salat qobliyah subuh. Karena salat qobliyah subuh boleh diqadha ketika kita tertinggal, terlebih kalau kita sudah biasa, sudah rutin, sudah continue melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Pada suatu ketika kita mungkin tertinggal salatnya. Apabila setelah selesai, apakah kita melaksanakannya setelah salat subuh atau setelah matahari terbit? Jadi ini boleh, tapi yang lebih utama adalah melaksanakannya setelah matahari terbit. Nah, apabila kita salat 2 rakaat dengan niat tadi, pengganti ataupun qadha dari salat qobliyah subuh, apakah ini sudah mencukupi? Ini kata Syekh tidak, yaitu khusus untuk yang tadi. Adapun yang 2 rakaat isyraq atau yang disebut dengan awal duha, ini beda lagi. Dibedakan seperti itu. Walaupun tadi katakan mungkin boleh, tapi yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati adalah salat 2 rakaat ditambah. Maksudnya yang 2 rakaat untuk qobliyah subuh,
karena keutamanya sangat besar. Kemudian 2 rakaat untuk awal duha ataupun isyraq. Wallahu a'lam. Memang terdapat anjuran kepada kita atau untuk kita untuk mendawamkan membaca zikir pagi dan petang atau yang disebut dengan adzkarus sabah wal masa. Dan tentunya dalam membaca zikir pagi dan petang kita memilih kitab-kitab ataupun buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang memperhatikan kesahihan hadis tentang anjuran membaca zikir-zikir tersebut. Dan alhamdulillah banyak kitab-kitab para ulama ahlu sunnah yang menghimpun ataupun mengumpulkan doa-doa zikir pagi dan petang. Adapun tadi ditanyakan ada al-ma'thurat, dan ini adalah sebuah buku yang di dalamnya juga masih terdapat hadis-hadis yang lemah, sehingga kita cukupkan mencari buku-buku seperti halnya Hisnul Muslim yang juga mungkin ada sedikit penjelasan tentang adanya juga hadis-hadis yang lemah yang juga dijelaskan oleh para ulama. Dan juga ada buku dari Ustadz Yazid tentang zikir pagi dan petang. Di samping buku doa dan wirid, ada juga yang telah dipisahkan, yaitu doa zikir pagi dan petang dan setelah sholat fardu. Jadi kita pilih, karena di dalam tadi al-ma'thurat ada bacaan-bacaan yang hadisnya lemah. Adapun anjuran untuk membaca zikir pagi dan petang, ini terdapat anjuran bagi kita dan keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan dan melakukan hal tersebut. Sehingga adanya bacaan-bacaan zikir yang kita baca, kita ambil dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nol, Ustaz. Terus saya lihat warga di sini, saya lihat paling-paling 3 orang. Yang di sini Ustaz, saya lihat yang datang itu orang luar semua. Ustaz, gini orang luar, warga saya sendiri paling-paling 5 orang atau 6 orang. Saya lihat pengajian ini tetap seperti salat subuh seperti ini, atau terus atau bagaimana? Jadi saya sampaikan kepada warga saya, kalau ada pengajian di tiap subuh kayak gini, di tempat lain nggak ada. Kalau di sini memang ada tiap subuh ada pengajian, saya sampaikan kepada warga saya, kalau bisa kok orang lain yang melakukan itu, kurang dalamnya nggak ada. Ini saya akan sampaikan kepada warga saya. Kalau sampaikan. Kalau sampai kepada warga, kalau sampai orang lain ada yang tolong disampaikan kalau ada pengajian sebelum saya sampai. Tolong masa kita tidak bisa orang-orang yang ini sama halnya dengan orang yang mengetahui tentang faedah dan manfaat dari salat subuh berjamaah ataupun menuntut ilmu. Seperti tadi telah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, membutuhkan ilmu itu bi'adadil anfas, sejumlah bilangan nafas kita. Karena mungkin yang dari luar tahu tentang keutamaan itu, bahwasanya saya butuh dengan ilmu sehingga mereka mau datang kemari. Nah, yang belum mau datang ini mungkin karena belum tahu tentang keutamaan datang salat subuh berjamaah di masjid, belum tahu tentang keutamaan menuntut ilmu atau butuh terhadap ilmu. Makanya ini kewajiban dari aparat, mungkin Pak RW-nya atau Pak RT-nya juga mengajak agar mereka juga ikut. Alhamdulillah kalau misalkan masih ada 6 atau 5 atau 6 orang, tapi kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Sebagaimana kita juga senang kita mendapatkan hidayah, kita pun harus senang
apabila saudara kita mendapatkan hidayah, supaya mereka juga mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan keutamaan yang banyak, bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perhatian yang begitu bagus ataupun perhatian yang patut untuk dicontoh, keprihatinan karena sedikitnya warga sekitar. Mungkin karena kita husnudzon, mereka belum tahu. Sama orang dengan yang tahu tentang manfaat sebuah obat ataupun tanaman. Orang lain lihat, ngapain kok makan daun itu? Kayak kambing makan daun. Karena dia tidak tahu, mungkin apabila makan daun ini bisa menghilangkan capek-capek atau mungkin bisa menghilangkan pusing, dia pasti akan melakukannya. Tapi orang yang nggak tahu mungkin akan mengejek karena tidak tahu. Jadi kita tetap berusaha mengajak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala alam. Sudah. Nah. Orang yang makan daging onta diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu kembali. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atawaddau min luhumil ibil?" Naam. Apakah saya berwudu lagi setelah makan daging unta? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika ada yang bertanya, makan daging kambing, in syi'ta tawadda. Kalau kamu mau silahkan berwudu, kalau mau tidak usah. Tapi ketika bertanya tentang makan daging unta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk berwudu kembali. Jadi apabila di sini ada untanya, ya kalau nggak ada untanya nggak usah ditanyakan. Tapi boleh sebagai pengetahuan saja. Wallahu a'lam. Ini kaitannya tentang masalah ibadah. Semalam telah dijelaskan bahwasanya dalam hal ibadah itu sifatnya tauqifiyah, tidak seperti muamalah. Tauqifiyah maksudnya kita tidak boleh mengamalkan kecuali ada dalil. Ketika ada orang yang berzikir setelah salat, mungkin kita tahu semua bahwasanya membaca subhanallah ataupun alhamdulillah, Allahu akbar semuanya 33 kali. Kemudian ditambah dengan la ilaha illallah satu kali sebagai pelengkap menjadi 100. Ini memang ada dalilnya. Adapun zikir yang diucapkan la ilaha illallah berulang-ulang kali, ini sebetulnya kita harus bertanya kepada mereka, ada tidak dalilnya? Bukan kita yang ditanya. Kalau seandainya mereka mengatakan ada dalilnya dan dalilnya sahih, ya kita terima. Tapi kalau seandainya ternyata tidak ada dalil yang sahih, maka tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Adapun yang ada adalah membaca bukan la ilaha illallahnya saja. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Dan itu pun dibaca masing-masing. Bukan pakai komando. Yang satu ada yang mengomando, kemudian setelah itu pakai geleng-geleng kepala, akhirnya fly. Nggak tahu sampai akhirnya mungkin ada yang ketiduran. Kalau untuk masalah ibadah kita tanya, adakah dalilnya? Tapi bukan berarti ketika di situ ada perbuatan-perbuatan seperti itu, kita bukan berarti tidak boleh sholat di situ. Kita tetap boleh sholat di tempat itu. Walaupun kalau seandainya ada sholat yang lebih sunnah, yang lebih memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang lebih baik. Wallahu a'lam. Kalau mau minta biografi, cukup baca biografi para ulama. Kalau saya nggak ada apa-apanya, saya masih banyak malas-malasnya. Kalau nanti niru saya repot, ilmunya nggak nambah-nambah. Cukup baca biografi para ulama, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Adapun tentang adanya futur, memang terkadang manusia itu kadang semangat, kadang ada lemahnya. Kalau timbul kemalasan, maka yang harus kita ingat tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang besarnya pahala bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga timbul motivasi bagi kita, timbul semangat kembali, tidak lemah, dan juga memilih
teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu, memilih teman-teman orang-orang yang saleh, yang rajin menuntut ilmu, yang semangat tinggi dalam menuntut ilmu, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah. Wallahu a'lam. Seorang alim, kalau dikatakan alim rabbani, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, nah ini ilmunya kita pertanyakan. Boleh jadi ilmunya tidak bermanfaat. Faedah ilmu yaitu ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Kalau ada orang-orang yang mungkin dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kita boleh mengambil dari dia selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi kita lebih mencukupkan dengan orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW, ini lebih baik supaya kita terhindar dari subhat mereka. Karena boleh jadi ketika dia mengatakan, menjelaskan, itu kan masalah khilaf, ada beda pendapat, akhirnya kita juga terkena subhatnya. Maka kita cukupkan dengan para ulama ataupun ustadz yang mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mengamalkan ilmunya tersebut. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, jika salat wanita lebih utama di rumah, amalan apa yang dapat kaum wanita lakukan sehingga kami juga mendapatkan pahala yang sama dengan haji dan umrah selain daripada menuntut ilmu? Sebab laki-laki banyak peluangnya. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi dengan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik, mereka akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Bukan berarti ini kecil. Kalau dikatakan lebih baik, ya lebih baik daripada yang lainnya. Cukuplah merasa puas dengan mencukupkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan di sini, ada beberapa buku. Mungkin bisa untuk perpustakaan masjid dan juga bisa bisa dimanfaatkan. Ada beberapa ada beberapa buku. Mungkin kalau misalkan Ustaz Elvisam kita beri kesempatan, mungkin barangkali ada yang bisa menjawab dari apa yang tadi disampaikan, bisa mendapatkan buku hadiah ini menjadi hadiah untuknya. Tadi telah disampaikan bahwasanya ada amalan-amalan yang pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Jadi soalnya nggak usah susah. Sebutkan 2 saja dari amalan. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Silakan bukunya. Kemudian yang berikutnya tadi disebutkan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Di antara keutamaan salat berjamaah di masjid, orang yang berjalan menuju salat berjamaah di masjid, pahalanya seperti apa? Jangan langsung jawab dulu, tunjuk dulu. Tadi siapa? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu, silakan. Silakan ibu-ibu. Pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti bapak-bapaknya diam dulu, dengarkan. Silahkan diulangi. Pahalanya sama dengan haji dan
Ini kelebihan. Sebetulnya tadi yang hadis yang disampaikan man masya ila salatin maktubah fi jama'atin fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan menuju salat yang wajib secara berjamaah, maka pahalanya seperti ibadah haji. Tapi tak apalah. Kemudian yang berikutnya, tadi disampaikan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Surat apa, ayat berapa, dan apa bunyinya? Ini silakan. Bunyinya? Iya, bunyinya apa? Bunyi ayatnya. Itu artinya, bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya. Nah, enggak apa-apa, dua-duanya dapat juga. Kemudian yang berikutnya, manusia membutuhkan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Sebanyak apakah kebutuhan manusia? Silakan. Sebanyak nafas. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena yang 3 buku ini untuk masjid, untuk perpustakaan masjid. Yang terakhir yaitu tadi disebutkan ada contoh dari salafus soleh yang duduk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh berjamaah. Siapakah beliau? Silakan. Abdurrahman? Siapa? Tidak apa-apa, lihat aja biar ingat. Abdurrahman bin Abi Layla. Apa? Silakan. Untuk ini, untuk perpustakaan masjid, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Silakan. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.